Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Ini adalah channel kita, channel yang khusus membahas tentang informasi-informasi edukasi dan video pembelajaran. Admin mempunyai satu informasi menarik terkait hal-hal apa saja yang mesti teman-teman hindari ketika pelaksanaan seleksi akademik. Namun sebelum itu, admin mempunyai informasi tambahan berkaitan dengan bagaimana teman-teman mempersiapkan diri menghadapi ujian pretest atau seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022. Silakan teman-teman mendownload Kita Lulus di Play Store sekarang ya. Di sana teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 10% jika teman-teman menggunakan kode promo RF Media Belajar Channel, atau silakan hubungi nomor 085 8803 6500. Dengan mendownload Kita Lulus teman-teman yang ada di Play Store, teman-teman akan mendapatkan paket tryout pretest PPG tahun 2022. Kemudian dengan menggunakan kode promo ini RF Media Belajar Channel, teman-teman akan mendapatkan paket-paket yang telah didiskon 10%. Sekali lagi silakan mendownload Kita Lulus yang ada di Play Store sekarang juga. Baik teman-teman, kita kembali ke pokok topik materi yang akan kita bahas saat ini, berkaitan dengan tata tertib peserta seleksi daring domisili seleksi akademik tahun 2022. Yang pertama yang harus teman-teman hindari adalah peserta harus sudah memasang program atau aplikasi Save Exam Browser dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang program atau aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Ini ya teman-teman ya, aturan pertama yang wajib teman-teman pahami atau sudah lakukan sebelum pelaksanaan seleksi akademik. Jika tidak, maka teman-teman tidak akan bisa melaksanakan seleksi pada hari itu. Yang kedua, peserta harus sudah masuk ke ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Ini penting ya. Yang ketiga, peserta harus sudah mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Tidak boleh di luar itu ya teman-teman ya. Yang keempat, peserta harus berpakaian sopan dan rapi serta tidak menggunakan kaos. Ini seleksi akademik, ini ujian, jadi teman-teman harus rapi. Yang berikut, peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup tanpa ada orang lain. Catat itu baik-baik ya teman-teman, tidak boleh ada orang lain. Teman-teman harus sendiri di sana. Yang keenam, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan kanan atau di samping depan kiri. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas minuman bertransparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan satu alat tulis. Ingat ini ya teman-teman ya, kertas kosong dan satu alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Jadi di luar barang-barang itu teman-teman tidak boleh ada di atas meja. Ini catatan penting ya. Yang berikut teman-teman, poin yang ketujuh, peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ingat itu teman-teman, jangan lupa bukan hanya SEB yang kita siapkan di laptop, namun juga kita harus sudah terkoneksi dengan aplikasi Zoom menggunakan handphone ya. Yang berikut, aturan yang ke-8 ya. Apabila pada saat pelaksanaan ujian, tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, maka proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan. Hati-hati ya teman-teman ya. Pastikan aplikasi Zoom teman-teman tidak bermasalah. Poin ke-9, peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain.
harus mandiri ya teman-teman. Yang ke-10, selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar laptop dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Ingat teman-teman ya, 100% wajah pada laptop. Nah, poin ke-11, HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening. Ini penting ya teman-teman ya, jangan sampai ketika teman-teman ujian ada panggilan masuk dan lain sebagainya dan menimbulkan bunyi-bunyian yang mengganggu ujian ya. Nah, poin ke-12, peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal seleksi akademik berbasis domisili dalam bentuk apapun. Jadi setelah ujian teman-teman dilarang melakukan screenshot, foto-foto atau apalah yang intinya mendokumentasikan atau menyebarluaskan soal itu kepada pihak lain. Ini sangat dilarang ya teman-teman ya. Nah, poin ke-13, peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan seleksi daring berbasis domisili selama pelaksanaan seleksi akademik. Jadi dilarang melakukan kegiatan-kegiatan lain ya teman-teman ya. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera handphone. Sekali lagi, selama ujian teman-teman tidak boleh kemana-mana. Nah, silakan jika mau ke belakang harus dilakukan sebelum atau setelah pelaksanaan seleksi akademik. Ke-15, peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silakan dilakukan sebelum dan atau setelah ujian. Ini ya teman-teman ya, tidak boleh kemana-mana. 16, peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Seperti poin 13 ya teman-teman, tidak boleh melakukan kegiatan yang lain-lainnya. Poin ke-17, peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Silakan disiapkan terlebih dulu. Itu beberapa poin sebelumnya juga sudah saya sampaikan ya kawan-kawan ya. Poin ke-18, panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan seleksi akademik yang sedang berjalan untuk peserta secara individu ya, jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Jadi pengawas atau panitia mempunyai hak untuk menghentikan ujian. Nah, ini ada 3 ketentuan tambahan ya teman-teman ya. Tadi itu dalam kelas tata tertib, sekarang 3 ketentuan tambahan. Yang pertama, jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, misalnya gempa, badai, longsor dan sebagainya, yang mengganggu pelaksanaan seleksi akademik berbasis domisili, maka pelaksanaan seleksi akademik berbasis domisili akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Jadi ini kejadian-kejadian yang tak terduga ya kawan-kawannya, seleksi akademiknya akan ditunda. Poin yang kedua, jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Itu jika terganggunya pada pihak panitia ya teman-teman ya. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WA Group ya teman-teman ya. Yang ketiga, jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Selebihnya, peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Ini penting sekali ya teman-teman ya. Jadi silakan menginformasikan melalui media sosial bahwa teman-teman sedang melaksanakan ujian pada jam itu, sehingga pada jam-jam tersebut teman-teman tidak ditelepon atau apa begitu oleh teman-teman lain yang ingin menghubungi kawan-kawan semua. Nah, demikian teman-teman yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman berkaitan dengan tata tertib pelaksanaan seleksi akademik dalam jabatan tahun 2022. Nah, silakan sekali lagi download Kita Tulus di Play Store untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, terima kasih sudah menonton. Salam sehat untuk kita semua.